Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sahabat Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi High Level Cognitive Learning Outcome atau singkat HLCLO. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih definisi dan level tinggi dalam taksonomi Bloom. Apa itu High Level Cognitive Learning Outcomes? HLCLO adalah hasil belajar yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik melampaui sekadar mengingat atau remember dan memahami understand dari sebuah informasi. Secara spesifik, HLCLO didefinisikan sebagai hasil belajar yang mencerminkan kemampuan berpikir analitis, evaluatif, dan kreatif sesuai dengan taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson dan Kratwohi pada tahun 2001. Level tinggi dalam taksonomi Bloom sendiri adalah pembelajaran dalam dimensi HLCLO diarahkan untuk menumbuhkan tiga kemampuan utama pada level tertinggi taksonomi Bloom, yaitu adalah menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Lalu ada ciri-ciri High Level Cognitive Learning Outcomes. HLCLO sendiri dicirikan dengan fokusnya pada penerapan pengetahuan secara mendalam dan kontekstual. Ciri-ciri utamanya meliputi seperti berorientasi pada kebutuhan masalah nyata. Pelajaran ini disajikan dengan konteks masalah identik yang biasanya relevan dengan kehidupan peserta, dan juga yang kedua adalah mendorong refleksi diri dan kesadaran berpikir atau yang sering kita ketahui adalah metakognitif. Peserta didik itu diajak untuk menyadari dan mengontrol proses berpikir mereka secara mandiri. Lalu yang ketiga adalah menuntut penerapan konsep lintas konteks, kemampuan untuk mentransfer dan menggunakan pengetahuan dari satu mata pelajaran atau situasi ke situasi yang lainnya. Mendorong inovasi dan kreasi baru, melatih peserta didik untuk menghasilkan ide, produk, ataupun solusi yang original. Lalu yang keempat ada menekankan kemandirian dan tanggung jawab belajar. Di sini peserta didik mengambil peran aktif dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah keterampilan metakognitif. Keterampilan metakognitif sendiri adalah berpikir tentang berpikir. Di sini kita tidak hanya berpikir, tapi kita berpikir di atas berpikir, yang merupakan aspek penting dari HLCLO. Pengetahuan metakognitif melibatkan kesadaran terhadap kekuatan, kelemahan, serta strategi yang tersedia untuk belajar. Tiga jenis pengetahuan metakognitif yang penting adalah deklaratif. Deklaratif sendiri adalah pengetahuan tentang diri sebagai pembelajar. Ini membantu seseorang menyadari preferensi belajar pribadi, misalnya lebih memahami topik melalui visualisasi. Lalu yang kedua adalah prosedural, pengetahuan tentang strategi. Ini mencakup cara menggunakan strategi pembelajaran, seperti membaca aktif, mencatat, ataupun membuat diagram konsep dari sebuah prosedur pembelajaran. Lalu ada yang ketiga adalah kondisional. Kondisional ini adalah pengetahuan tentang kapan dan mengapa menggunakan strategi tersebut. Ini membantu kita ataupun seorang pelajar nantinya adalah memilih strategi belajar yang tepat untuk dan di dalam konteks tersebut, seperti menggunakan peta pikiran untuk materi konseptual dan latihan soal untuk menghadapi ujian. Selain itu, metakognisi juga mencakup seperti regulasi metakognitif atau kemampuan untuk merencanakan. Lalu adalah responsivitas metakognitif atau kepekaan terhadap hambatan dalam belajar dan kesiapan untuk menerima serta menindaklanjuti umpan balik dari berpikir tadi. Lalu yang keempat adalah keterampilan berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau solusi yang baru dan bermanfaat. Lalu cara melatih kreativitas atau aktivitas itu sendiri adalah dengan cara melalui kegiatan-kegiatan praktis, seperti kegiatan merancang, misalnya kita membuat model ataupun prototipe dari sebuah pembelajaran. Lalu adanya penelitian kelas, seperti kita memberikan ruang untuk menemukan solusi baru. Lalu adanya presentasi dari hasil penelitian dan juga rancangan kita tadi, bisa seperti video, poster, ataupun kita membuat sebuah drama.
Lalu kemampuan metaliterasi adalah kemampuan yang berfokus pada kecakapan mengelola dan menggunakan informasi, khususnya dalam konteks dunia digital. Kemampuan ini adalah hal yang sangat penting, apalagi kita sebagai generasi pelanjut di abad 21 yang syarat akan informasi yang cukup luas. Lalu dari komponen itu kita harus memahami tentang informasi digital, kita harus mengevaluasi informasi digital, lalu bisa menyampaikan informasi digital. Lalu contoh dan ilustrasi relevan. Ketiga keterampilan ini seperti metakognitif, kreatif, dan juga metaliterasi sering diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran tematik biasanya. Contohnya kita ambil dalam pembelajaran IPS. Keterampilan metakognitif itu bisa kita lihat seperti guru merancang peta konsep agar murid lebih paham cara belajar, bagaimana mereka mengorganisir informasi yang mereka dapatkan dari pembelajaran. Lalu ada berpikir kreatif. Biasanya murid itu membuat pameran budaya, biasanya kita menyuruh murid membuat poster, ataupun kita menghasilkan sebuah kreasi lagu ataupun hal-hal yang bermanfaat dari pikiran yang mereka rancang sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah metaliterasi. Metaliterasi ini dapat kita ilustrasikan dengan cara seperti mencari dan membandingkan artikel daring, lalu menyajikannya dalam infografis atau dalam poster. Lalu kita mengevaluasi dan menyampaikan informasi digital tersebut dalam sebuah rancangan yang telah kita buat. Contoh tema kegiatan ekonomi misalnya. Ketiga keterampilan ini dapat digabungkan dalam tema kegiatan ekonomi. Misalnya, murid membuat tabel pekerjaan, murid melakukan simulasi pasar mini, ataupun murid mencari data harga di internet. Ini dapat memahami dan mengevaluasi informasi digital. Penggabungan ini adalah sebuah hal yang menarik dan juga sesuai dengan tuntutan kita pada generasi yang serba digital ini. Lalu dimensi kesimpulannya adalah dimensi High Level Cognitive Learning Outcomes atau HLCLO adalah sebuah pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Peserta didik di sini tidak hanya berpikir secara individualisme, tapi juga diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan menganalisis dan mengevaluasi, lalu menciptakan suatu hal dari hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran pada dimensi ini diharapkan dapat menghasilkan individu yang kritis, reflektif, dan inovatif dalam menerapkan pengetahuannya pada situasi nyata. Inilah yang dapat saya sampaikan tentang High Level Cognitive Learning Outcomes. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.